Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwati fillah, untuk memulai pertemuan kita kali ini, kita mulai dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian seperti biasa, kita akan membiasakan untuk murojaah surah-surah pendek seperti pertemuan sebelumnya. Dan hari ini insya Allah kita akan mulai dengan Quran surah Al-Adiyat. Kita baca sama-sama ya. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه لخير لا يعلم إذا ذكر ما في القبور وقدر ما في الصدور إن ربهم يومئذ لخبير. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Alhamdulillah setelah kita membaca surah Al-Adiyat, semoga kita mudah untuk senantiasa selalu membaca Al-Quran, ya. Memudahkan lisan kita untuk membaca Al-Quran. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat semuanya ya. Dan hadir semuanya hari ini ya. Hadir Pak. Hadir Pak. Hadir. Tidak saya absen satu persatu, akan tetapi hadir semuanya cukup insya Allah. Jadi untuk hari ini kita kembali kepada pelajaran Al-Quran Hadis. Sebelum itu mungkin tidak lupa untuk sebagai penyemangat lah bagi kita agar senantiasa selalu menanamkan rasa cinta kepada Al-Quran. Cinta kita pada Al-Quran itu sebenarnya tidak muluk-muluk. Nanti itu cuma mintanya kita untuk banyak-banyak baca. Yang paling ringan sekali adalah kita untuk banyak-banyak baca. Dan bahkan lebih indahnya lagi, ketika ada di antara kita yang mungkin belum mampu untuk membaca Al-Quran, sebenarnya mintanya Rasulullah kepada kita itu bukan membacanya yang pasti atau betul semuanya baru boleh membaca, melainkan mereka yang membacanya dengan tertata-tata bahkan mendapatkan pahala lebih. Makanya Nabi katakan kan, man qara'a harfa lillahi falahu hasanatun yatabunya membaca satu huruf kitab Allah, maka dia akan dapat satu kebaikan. Wal hasanatu yang diambilnya satu bacaan itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat daripada itu. Dan mereka yang membacanya dan mereka yang membaca Al-Quran juga terbaca-baca dalam saja, mereka ternyata dapat dua pahala. Jadi luar biasa. Maka yang luar biasa jadi orang yang cinta terhadap Al-Quran dan menjadi umat yang terbaik. Rasulullah katakan, saya hukum antara Al-Quran sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Saat ini kita belajar dan semoga nanti ketika kita sudah mampu dengan baik, dan kita mau mengajarkannya kepada orang lain. Jadi begitu kawan-kawan, kali ini kita kembali kepada pelajaran Al-Quran Hadis. Insyaallah kita akan menanamkan rasa cinta kita kepada Al-Quran. Ya. Itu untuk motivasi kita agar kita berikan kepada Al-Quran. Ada yang ngatur? Nggak ada ya? Sudah makan sudah? Alhamdulillah. Sudah Pak, ada selesai. Jam ngantuk memang ya. Beberapa kali kita ketemu memang di jam siang dan jam ngantuk. Tapi nggak apa-apa. Insyaallah pelajaran kita. Tidak Pak. Kan? Dan untuk pertemuan kali ini Alhamdulillah. kita
kita akan belajar tentang Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lebih khususnya lagi yang kita pelajari pada saat ini adalah tentang pengertian Al-Quran secara bahasa dan istilah menurut pandangan para ulama, serta kesimpulan yang mungkin bisa kita ambil dari beberapa pengertian yang dikeluarkan oleh para ulama. Yang tujuan utama daripada pembelajaran kita pada saat ini adalah agar kita mampu untuk menganalisis perbedaan pengertian Al-Quran menurut pendapat para ulama. Kawan-kawan sekalian, ini penting untuk kita pelajari. Kenapa? Dikarenakan tentunya ketika kita belajar Al-Quran, yang khususnya pada saat ini pengertian Al-Quran, ternyata para ulama pun tidak menyepakati dengan satu pengertian. Mereka banyak pemahaman tentang pengertian Al-Quran, berbeda-beda mereka tentang pengertian Al-Quran, yang tentunya ternyata itu akan menjadi pelajaran penting bagi kita di masyarakat, yang pasti akan banyak menemukan juga perbedaan-perbedaan di masyarakat. Jadi, untuk pelajaran hari ini kita akan dapatkan pembelajaran khusus untuk materi Al-Quran hadis, akan tetapi juga pembelajaran bermakna yang lain yang mungkin kita bisa ambil adalah bagaimana supaya kita bisa saling menghargai, menghormati, saling bersama antara yang lain dalam perbedaan yang pasti akan kita ketemukan di dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ya, teman-teman semuanya ya. Insya Allah kita bisa Ya Pak. belajar tentang hal itu. Nah, memulai pelajaran hari ini akan saya tampilkan sebuah video. Nanti tolong disimak baik-baik ya. Ada sekitar 5 menitan videonya, diperhatikan sambil juga untuk diamati yang identifikasi masalah. Ya Pak. Ya. Saya share ya. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Siap.
Baik teman-teman, terima kasih telah mengamati pemaparan tayangan tersebut dari pengertian Al-Quran secara bahasa, istilah, serta kesimpulan akhirnya disampaikan ya. Sebelum kita langkah lebih jauh dalam pelajaran kali ini, bagaimana? Saya ingin bertanya terlebih dahulu. Sebelumnya sudah pernah belajar pengertian Al-Quran seperti ini ataukah belum? Ataukah selama ini cuma pengertian Al-Quran tahunya Al-Quran itu adalah kitab firman Islam, Al-Quran itu hanyalah bacaan, begitu? Ada yang Belum, belajar Pak. sebelumnya tentang ini? Belum, Pak. Belum ya? Belum. Alhamdulillah. Pak. Berarti ini kali pertama mungkin akan mendapatkan pengertian lebih banyak ternyata tentang Al-Quran ya. Iya, Pak. Ya, Pak. kira-kira Iya, Pak. setelah ini Iya, kira-kira Pak. merasa tertarik ataukah tidak untuk mengikuti pelajaran tentang pengertian Al-Quran ini? Tertarik Pak? Iya, Ya, Pak. kita lanjutkan ya. Ya. Oke. Untuk selanjutnya akan tetapi saya tidak akan menyampaikan materi lebih banyak, jadi materinya dari tayangan tersebut. Dan untuk selanjutnya kita akan mengidentifikasi masalah yang ada di dalam tayangan tersebut. Kemudian nantinya sebisa mungkin untuk kita rumuskan kembali terkait pengertian Al-Quran secara bahasa dan istilah yang ada di dalam pemaparan tersebut. Akan tetapi ini kita lakukan insya Allah secara berkelompok. Siap ya? Insya Allah secara berkelompok. Ya. Siap Pak. Sekali lagi kita akan Ya, Pak. mengidentifikasi masalah yang ada di dalam pemaparan saya tadi itu. Kemudian juga kita akan mengidentifikasi masalahnya atau merumuskan masalahnya gitu ya. Kembali saya ingin menampilkan lembar kelompok kerja. Kelompok. Nanti kelompoknya akan kita bagi seperti ini. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ternyata Kelihatan ya? Pak. Kelihatan, Pak. Proses. Kerja kelompoknya kita. Tugasnya adalah untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah yang ada di dalam itu tentang bahasa dan istilah. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita bagi dua kelompok saja dalam kelas ini. Yang pertama, kelompok putri. Tugasnya adalah sekali lagi mengidentifikasi masalah dari definisi Al-Quran. Artinya adalah mungkin bisa diperhatikan pengertian atau definisi Al-Quran itu dari menurut Al-Lihani seperti apa, Al-Ari seperti apa, Al-Faroq seperti apa, Al-Jumhur seperti apa, Syafi'i seperti apa. Kemudian setelah identifikasi yang ada di situ, coba sedikit dirumuskan masalahnya atau sedikit kita kembangkan dalam pemisahan di antara dua itu, kita kelompokkan dalam dua pengertian. Ada Al-Quran yang berasal dari kata tertentu atau nama bentukan dari kata tertentu, siapa-siapa saja yang mengatakan itu dan apa. Kemudian ada juga Al-Quran yang mengartikannya bukan atau tidak ada asal kata tertentu. Itu adalah nama asli siapa dan apa yang disampaikan oleh kita. Bisa insya Allah dikelompokkan seperti itu ya. Ini untuk kelompok yang putri ini. Jadi tugasnya seperti ini. Bisa? Yang putri didiskusikan ya. Insya Allah, Pak. Oke. Insya Allah, Pak. Iya, Pak. Kemudian Siap. setelah itu yang putra, kelompok yang kedua sama masalahnya juga mengidentifikasi masalah tentang definisi Al-Quran secara istilah. Kita kan punya tiga itu tuh pengertian yang udah disampaikan tadi. Syekh Nurul Baik, Subki Saleh, kemudian Muhammad Abduh. Silakan untuk mungkin ditulis definisi tersebut. Kemudian coba perhatikan, dikelompokkan dari pengertian itu, coba cari persamaannya, cari perbedaan di antara pengertian itu, di antara tiga ulama ini, maka dituliskan di dalam tabel seperti ini. Tabelnya seperti ini ya. Insya Allah bisa ya. Bisa, Pak. Insya Allah bisa. Jadi sekitar beberapa menit ke depan, silakan untuk bekerja kelompok masing-masing, yang putra dan yang putri. Nanti untuk satu kelompok diwakili satu atau dua orang untuk menyampaikannya. Kira-kira seperti itu. Siap ya?
Siapa? cari materi yang lainnya di internet begitu. Artinya adalah dikayakan materi-materi yang ada dari materi yang kita bahas untuk saat ini. Siap ya? Silahkan. Ya. Kumpulkan data dan informasi dari literatur manapun yang Anda bisa cari. Silahkan. Cukup ya, insyaallah. Cukup, ya. Cukup, Pak. Ya, sudah selesai? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Kalau sudah, ya. Sebelum kita lanjut akan ada pertanyaan. Ada? Tidak ada. Terus Tidak ada, Pak. Ini, Pak. Gimana? Oke, kita lanjutkan ya. Pertama, coba kita tanyakan kepada Muhammad Arsyad. Maaf ya, ini kelompok putri ya dulu yang pertama ya. Buat kepada Muhammad Arsyad. Akan tapi Baik, Pak. Siap. Ya. Ke Zulamidah dulu ya. Oh iya. Iya ya, Pak. Yang duduk di depan lah nampaknya. Ya. Coba dilihat di definisi Al-Quran dari sisi bahasa. Dulu ya. Ada berapa ulama yang mengartikan Al-Quran? Ada 5, Pak. Ada 5 ya. Ya, ada 5. Alhamdulillah. Udah ditulis di dalam analisis tadi kerja kelompoknya. Sudah, Pak. Sudah, alhamdulillah. Kemudian coba Siti Komariah. Siti Komariah ya. Ya, Pak. Kira-kira ada nggak yang mengartikan Al-Quran secara bahasa itu dari asal kata tertentu dan juga yang tidak punya asal kata tertentu? Ada? Bisa dipisahkan? Iya, Pak. Bisa ya? Dari pengertian Al-Quran itu kan tadi ada ulama yang mengartikannya dari bahwasanya Al-Quran itu punya asal kata, ada juga yang mengartikannya tidak punya asal kata. Oh, kata. Ada ya? Ketemu ya? Iya, Pak. Dan sudah ditulis ya? Iya, Pak. Kemudian Anis, Iya, Pak. kira-kira coba sebutkan salah satu pengertian Al-Quran yang disampaikan Siti Komariah nggak fokus, Pak. Salah ya. Yang Ini nggak sangsa jaringan dari punya asal kata gitu. Dari siapa salah satunya? Dari Liani. Al-Lihyani ya. Ya, menurut Al-Lihyani itu bagaimana? Bahwasanya Al-Quran itu asal katanya dari Itu asal kata dari Qoro'a. dari Qoro'a. Yang artinya apa itu? Artinya membaca. Ya, Kemudian terakhir, dijadikan terima kasih. Udah dicatat semuanya ya, udah dianalisis dari itu semuanya ya. ya sudah. Terakhir dari Erni. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu tidak punya asal kata maknanya? Ya, ada Pak. Ada, dari siapa itu? Dari Imam As-Syafi'i. Dari Asy-Syafi'i ya. Sudah, Baik, Pak. alhamdulillah. Taib, sekarang coba kita pindah ke yang putra, Muhammad Arsyad. Sudah diidentifikasi semuanya pengertian Al-Quran secara istilah? Imam Syafi'i. Sudah ya. Ada berapa ulama yang mengartikannya? Yang kita pelajari. Ada 3. Baik, Pak. Siap, Pak. Baik, setelah kami mengidentifikasi definisi Al-Quran secara istilah dari 3 ulama terkemuka, ada 3 Pak, ada Ya. Muhammad Khudri Bek, Subeki Saleh, dan Muhammad Abdu. Ya, cukup. Oke, Nah, kemudian dari ketiga ulama ini, definisi Al-Quran secara istilah, beliau mendefinisikan Al-Quran sebagai firman Allah yang berbahasa Arab
dan diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat melalui perantara malaikat Jibril. Oke, Nah, cukup dulu, ini cukup. persamaan di antara 3 definisi dari ulama tersebut. Ya, alhamdulillah. Sedangkan perbedaannya, Syekh Muhammad Khudri Baik ini menambahkan Al-Quran itu mushaf yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Baik sekali. Terima Sedangkan kasih Subki banyak, ya. Soleh menambahkan bagi yang membacanya bernilai ibadah. Sedangkan Muhammad Abdu menambahkan menjaganya dengan menghafalnya, yaitu orang-orang Islam yang senantiasa membaca Al-Quran dan terpelihara di dalam dada mereka. Begitu Pak, kurang lebih. Baik, terima kasih. Alhamdulillah ya. Berarti insya Allah semuanya bisa dipahami ya. Kecuali Izul Fikri masih belum berbicara sedikit pun ya untuk hari ini ya. Oke. Iya. Oke, Izul. Siapa-siapa aja? Tadi yang mengartikan secara istilah, yang pertama siapa? Ada Muhammad Khudri Baik ya. ya Muhammad dari baik Pak. Kemudian yang kedua. Ada Syafi'i, Dan selanjutnya. ada Maduk. Zul Iya. ngantuk Pak. Ya ngantuk ya udah. Oke kawan-kawan, jadi untuk pembelajaran kita hari ini saya kira sampai di sini. Setelah kita belajar tadi untuk menganalisis tentang pengertian Al-Quran secara khususnya perbedaan kalangan dari para ulama, maka sekali lagi kita akan mendapatkan pelajaran penting di sini. Selain daripada makna Al-Quran, juga kita mendapatkan pelajaran pentingnya kita belajar untuk memahami hal-hal yang berbeda di masyarakat kita. Tentunya itu pasti akan kita ketemu gitu. Maka disinilah nilai tasawuf betul-betul harus kita jaga gitu. Tidak hanya sebatas kekeh egois terhadap pendapat kita, tetapi juga ternyata orang lain bisa mengartikan beda dari apa yang kita ketahui. Untuk tugas pekan depan kawan-kawan semuanya, silakan materi tadi yang telah dianalisis begitu ya, dibuat dalam bentuk laporan presentasi PowerPoint ya. Jadi pekan depan satu di antara kelompok ini untuk mempresentasikannya ke depan kelas. Siap ya, dibuat dalam bentuk PowerPoint. Materinya kan semuanya udah ada tadi itu. Ya. Ya siapa? Insya Allah ketemu lagi kita ya. Ya siapa? Oke. Sebelum kita tutup, saya ingin bertanya dulu kepada siapa ini? Pada Binabidah dulu kali ya. Ya Pak. Kalau kita bisa menyimpulkan itu kesimpulan yang akan kita ambil dari pengertian Al-Quran itu, dari pengertian ulama tadi yang kita sebutkan itu, pertama apa? Al-Quran itu adalah wahyu Allah dalam bentuk bahasa Arab Ya. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Oke, cukup. Bisa dilengkapi, Muhammad Arsyad. Baik, jadi Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dipindah secara mutawatir dan bernilai ibadah bagi yang membacanya. Oke, cukup. Insya Allah cukup ya. Jadi itu kesimpulan pelajaran kita untuk hari ini. Semoga kita mendapatkan pelajaran penting yang tidak hanya dari sisi materi, akan tetapi juga kita bisa belajar dari pelajaran bermakna yang kita ambil, bagaimana bersikap di masyarakat kita, begitu ya. Kita cukupkan dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pertama saya silakan kepada Bapak Suryanto. Bapak Ibu, live dulu ya. Masih semangat Pak Yanto? Ya, siap. Harus semangat Pak Yanto. Semangat. Ini siap dulu Pak ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Nurul Arifin. Iya Pak. Nurul Arifin ini sebenarnya lebih ke cewek atau cowok nama Nurul Arifin ini, Pak? Saya juga kurang tahu Pak. Dulu tahunya Nurul Arifin itu artis perempuan Pak. Iya, agak. Ya, tapi kalau Arifin kan sempat protes dulu sama laki-laki. orang tua kenapa Nurul Arifin begitu. Tapi setelah belajar bahasa Arab ternyata Nurul Arifin itu cocoknya untuk laki-laki memang Pak. Laki-laki Pak, iya. Akar Oke. semuanya di situ. Iya, memang. Karena mungkin hanya tradisi saja di Indonesia lazim sepertinya. Oke, baik. Mungkin saya buka dengan ngaji biar lebih semangat. Silakan Bapak baca surah apa kira-kira? Serah. Pendek saja. Dibaca atau dihafal Pak? Di istilah. Yang hafal boleh, hafal. Kalau mau hafal. Maaf, ini lagi musim salju rumah Bapak ini ya? Ayo Bapak dari di mana ini? Kok Ya, musim salju? salju itu cuman Oh. Oke, silakan. ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Huwal ladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hashr. Ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah. Fa'atahumullahu min haitsu la yahtasibun. وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. Nah, cukup. Nah, coba tadi ayat pertama subhanallah itu apa sih hukum bacanya? Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Terus Mbak Sabaha ada enggak pembacaan tajwidnya? Gimana Pak? Halo, diurut dari perkaliman. Nah, hukum bacaannya apa saja? Oh. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit. Bukan tajwid saja yang diartikan. Tajwidnya saja. Oh, tajwidnya saja. Iya. Oh, tajwidnya saja. Yang pertama seperti biasa ma fis samawati ma itu matobi'i, fis samawati itu alif lam syamsiyah, wa ma fil ardi itu alif lam qamariyah. Sama wanya wati as-samawati ma fis samawati as-samawatinya itu alif lamnya itu yang dihukumi alif lam syamsiyah as-samawati. Manya Ma-nya matobi'i ma, wanya samawati matobi'inya juga, akan tetapi memang ya di dalam mushaf itu kalau mushaf Indonesia biasanya pakai alif tandanya, tapi kalau di dalam mushaf biasanya pakai begitu apa namanya ya, Arab sendiri itu matobi'i. Itu hanya penyingkatan saja dalam mushaf, tetap saja karena untuk meringkas tulisan kan. Oke, terus kemudian wahuwal azizul hakim. Al aziz itu juga alif lam qamariyah, al hakim juga alif lam qamariyah. Ya. Terus hakim terakhirnya hakim azizul hakim itu mat terakhir disukun. kenapa? Karena
matobi'i yang letaknya di akhir kemudian disukunkan, hakim. Ya, Matobi'nya disukunkan. ya, disukunkan. Matobi'nya disukunkan. Gimana? Bisa matobi'nya bisa sukun. Matobi'nya disukunkan. Gimana maksudnya? Enggak, sebenarnya ini adalah matobi'i, hakim, kaf kasroh Mhm. ketemu dengan ya. Akan tetapi ketemu di akhir kata kemudian disukunkan dengan huruf selanjutnya, maka itu disebutkan dengan arid disukun. Berarti yang enak gimana bahasanya? Itu tadi kan berbelit-belit. Yang enak gimana? Apabila ada matobi'i, Apabila ada matobi'i ketemu dengan huruf tertentu di akhir kata, dibaca mati gitu ya. Dibaca mati. apabila ada matobi'i bertemu dengan huruf yang sukun karena diwakafkan. Ya, sukun karena diwakafkan. Berarti kan agak ringkas, agak simpel Simpel kan? gitu, Pak, ya. Nah, jangan kalau muter-muter nanti Bapak ngajar di SD ke di SMP? Di SMA, di Aliyah. Oh, Alia, itu sudah harus naranya harus jalan nalarnya kan? Makanya tadi materinya pun materi memang analisis, Pak, analisis materi yang itu. Nah, tadi sedikit nanti nulisin belakangan. Al-Quran itu sendiri itu yang apakah memang baku atau apa ada asal katanya? Kalau menurut pemahaman para ulama tadi yang kita bahas itu adalah sebagian memang mengartikan Al-Quran punya asal kata begitu. Jadi bukan bentukan asli, bukan baku, tapi mustaqun min al-kalimatul ukhra gitu. Ada asal katanya dari kalimat yang lain. Kecuali Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan Al-Quran itu tidak punya asal kata. Dia bentukan asli, seperti mana Injil, Zabur, tidak ada asal kata. Itulah nama aslinya. Gitu. Ngaruhnya kira-kira apa ke penulisan kalau yang mengatakan baku dan yang mengatakan tidak baku? Yang asal katanya. Kalau dari sisi bahasa sebenarnya tidak terpengaruh, Pak. Tidak, dalam penulisan. Di Indonesia, Dalam kan, pengaruh dalam tulisan. nah, yang gini, ya cuma untuk pandangan saja. Kan di Indonesia ini untuk transliterasi penulisan Arab Indonesia itu kan itu bermacam-macam. Iya. Nah, kalau yang Al-Quran itu dianggap sebagai bahasa baku memang asal atau jamid atau memang sudah seperti itu maka yang dikapitalkan itu huruf A-nya Al-Quran. Iya. Nah, tapi kalau yang beranggapan Quran itu adalah asal kata di Qur'an, maka tetap al itu sebagai tambahan yang menjadi pokoknya adalah qafnya Qur'annya. Jadi yang besar adalah Q-nya. Itu salah satu efek dari penulisan karena asal melihat dari katanya lafadznya. Oh iya. Ya, itu jadi kan memang terkadang kita dapat hanya besar, tapi yang lazim memang Q-nya yang besar karena memang tadi itu selama itu mengatakan bahwa Qur'an itu karena begini, setiap bahasa Arab itu mungkin sangat kecil sekali yang tidak ada asal katanya. Mungkin ada semua cuma tidak ketahuan itu kan. Bahkan seperti Ibrahim saja itu kan itu walaupun Ibrani sekali itu bisa ada asal katanya kan. Ibrahim apa? Ibrahim itu asal katanya adalah Ibnon dan Rahim gitu. Maka dikatakan Ibrahim dan sebagainya. Oleh karena itu memang ya nanti jelaskan kepada mahasiswa seperti itu biar mereka lebih mendalam soal Al-Quran itu sendiri. Ya baik itu. Apa lagi ya? Nah, saya nulis. Menulis, Pak. Ya. Saya tulis di kertas, Pak. Nanti saya tunjukkan. Boleh. Ya, Pak. Saya tulis apa? Tadi sabhalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi.
Nampak Pak ya? Oh ya, udah bagus. Oke, sip. Ya, terima kasih Pak. Ya, Mungkin itu saja dulu. Terima kasih saya kembali kepada Bapak Dr. Hamzah Nur Hamzah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama. Mbak. Oh. Oh. Maaf Pak, suaranya terputus-putus, nggak kedengaran. Ah. Nah, nah. Suara saya. Kan Pak, dengar Pak? Masih terputus-putus Pak. Kurang tahu kalau ke Pak Suyanto gimana Pak? Apakah jaringan saya mungkin itu bermasalah? Agak jelas sih. Cuma tadi ada di awal putus-putus juga Pak. Iya. Oh, gitu. Baik. Sekarang Kita enggak. akan apa adanya yang dikasih sama sinyal aja lah Pak ya, Pak Arifin ya. Siap Pak. Jadi ya. Akhiran Qadariyah aja nggak apa-apa. Iya. Saya bisa online pakai laptop karena ngecasnya lupa bawa, jadi online pakai HP. Siap Pak. Pak Arifin yang di kelas tinggi ya. Pak, Putus-putus sekali. Iya. putus ya. Masa pula saya ujian bisa pakai WA Pak, enak. Iya. Aduh. Gimana Pak? Maaf, mohon diulang Pak. Ngajarnya di SMA Pak ya, Aliyah ya? Di Alia, di Mangkota Di Singkawang. Aliyah, Kota Singkawang. Berarti Bapak pegang mapel Al-Quran Hadis? Iya. Pak. Oke. Kalau dari sisi apa? Dari sisi pembagian jenis materi, kan ada pembagian materi itu Pak ya? Iya Pak. Jenisnya ya. Kalau Al-Quran Hadis ini masuk materi apa dia nih, jenisnya? Jenis materi dari sisi yang mana Pak ya? Mohon maaf. Misalkan kalau kayak fikih itu kan ada jenis materi proseduralnya. Nah itu ada konsepnya. Nah, kalau Al-Quran Hadis ini dari aspek jenis materi dia bisa masuk ke jenis materi apa saja. Lebih ke kalau Al-Quran Hadis sepertinya lebih kepada konsep itulah ya. Konsep. Kan ada 5 Pak ya jenis materi PAI itu ya. Hafal nggak Bapak? Ingat nggak Bapak? Belum Pak. Belum. Materi prosedural, konsep, prinsip, metakognisi. Ya, Oh, itu maksudnya. kalau ingatnya pokoknya. Iya, kalau Al-Quran Hadis lebih kepada konsep ya. Lebih kepada konsep Pak. Biasanya memang karena memang guru-guru senior pun ngajarnya pakai ceramah, biasanya begitu. Karena memang ada bentuknya yang lebih dekat kepada konsepnya gitu. Belum kedengaran Pak. Prinsip, jenis, konsep. Mohon maaf Pak, sinyalnya atau gimana ini? Iyalah. Saya lanjutlah ke pertanyaan berikutnya Pak ya. Iya. Pakai media video kan? Iya, pakai media video. Video kan? Bapak sekali lagi mohon maaf, betul-betul tidak kedengaran suaranya nih Pak. Kedengaran cuma pakai media video sampai di situ aja. Yang lainnya nggak kedengaran. Oh.
Kemana saya nak uji nih ya? Masa saya balik lah dulu nih. Nah, sesekali Nanti mohon ini ya Pak Yanto ya, saya balik dulu ngambil itu pengecas loh. Nanti Pak Yanto lanjutkan dulu dengan kawan-kawan ya. Tidak lama, paling 2 jam ya. Kira-kira apa yang bisa Bapak dengar ya lah. iya. Dalam praktek Bapak ngajar tadi aktivitas, kemudian saya cross check hubungkan dengan apa yang Bapak rencanakan gitu ya. Iya, Pak. Nah, Bapak sebutkan bagian aktivitas mengajar Bapak yang mana itu menggambarkan implementasi dari teori belajar behaviorisme. Teori behaviorisme tahu Pak? Behaviorisme itu lebih itu Pak, apa namanya? Kegiatan pembelajaran aktif begitu. Ya. Ini ada di pedalaman materi kemarin Pak. Teori belajar. Ingat apa? Pak Arif. Pendalaman materi. Siapa Pak jadi dosen tutornya? Teori belajar dan pembelajaran. Oh, iya, behaviorisme itu ya. Tentang stimulus dan respon kalau nggak salah. Iya. Nah, kunci atau keywordnya kalau itu stimulus kemudian respon. Nah, di aktivitas pembelajaran Bapak tuh mana tuh implementasi dari teori belajar? Stimulusnya, ya baik. Stimulusnya mungkin dari pemaparan materi melalui tayangan itu, memancing mereka untuk mencari-cari, kemudian mereka merespon untuk dengan cara mengamati, mengidentifikasi, sampai mungkin merumuskan masalahnya begitu. Ya. Ada lagi? Sampai mereka mampu untuk menyimpulkan dari materi itu, mengumpulkan data-datanya yang diperlukan dalam analisisnya. Selain behaviorisme ada mazhab yang lain Pak? Apalagi Pak? Saya humanistik. Ya. Saya ingatnya cuma humanistik itu apa ya? Memanusiakan manusia. Jadi belajar itu sesuai kondisi mereka. Ya. Jadi tidak tidak menekankan apa maunya guru, tapi terkadang memang menyesuaikan kondisi mereka seperti itu. Tapi di sini lebih kepada mengajarkan itu sih, untuk bisa saling tasamuh sebenarnya tadi itu juga salah satunya Pak. Ya. Implementasi Gimana Pak? Mohon maaf. pengejawantahan humanistik, teori belajar humanistik dalam pembelajaran Al-Quran hadis. Itu gimana kira-kira menerapkannya dalam pelajaran ini? Iya, mungkin bisa sebenarnya dalam kurikulum Merdeka itu dengan asesmen awal begitu, bertanya mengasesmen, melihat kondisi mereka, melihat sampai ke latar belakang mereka, sampai ke tipe belajar siswa begitu, kondisi-kondisi semuanya dipelajari, kemudian nanti baru dipilih metode yang paling pas untuk mengajarkan mereka. Secara umumnya dipilih rata-rata, kemudian ada mungkin di antara mereka yang secara khusus ditangani khusus karena mungkin perlu entah remedial atau bukan dengan cara remedial, maksudnya dengan dengan cara belajar yang berbeda begitu ya. Kemudian ada juga mereka yang mungkin melampaui daripada yang lain dengan bentuk pengayaan yang lebih begitu. Artinya adalah menyesuaikan kondisi mereka.
tanpa mungkin memaksakan satu untuk mereka pahami seluruhnya pada saat itu begitu. Apa ada sebut-sebut tentang beda Tentang apa Pak? Maaf. asesmen? Ya, asesmen. Ya, Ya. beda nggak asesmen sama evaluasi? Beda Pak. Beda. Kalau asesmen itu lebih kepada untuk mengukur, bukan hanya mengukur akhir, akan tapi mengukur awal saat pelajaran begitu ya, saat berlangsung, atau bahkan mungkin sampai akhir. Tapi kalau evaluasi itu setelah kegiatan berlangsung semuanya, kemudian baru dievaluasi. Lebih kepada melihat hasil akhir begitu Pak. Formatif itu bentuk evaluasi bukan? Iya, tes formatif bentuk evaluasi, salah satu bentuk evaluasi. Bagaimana melakukan tes formatif? Kalau materi lebih ke kognitif. Gimana Pak? Mohon maaf. Bentuk tes formatif kalau misalkan materinya seperti Bapak tadi. Iya. Nah, gimana melaksanakan tes formatif kalau materinya adalah tentang konseptual? Saya melaksanakannya tes formatif itu. Oh ya. Tes formatifnya bisa dilakukan seperti tadi sebenarnya di akhir pembelajaran juga tes formatifnya secara lisan, akan tetapi ya nanti ketika secara tulisan juga mungkin bisa dalam bentuk soal kemudian mereka menjawab begitu, itu di akhir pelajaran, ataukah mungkin di beberapa kali pertemuan setelah itu di bagian akhir baru diberikan tes formatif, mengetes kemampuan mereka di dalam memahami materi yang telah disampaikan gitu Pak. Oke, baik. Terakhir, Bapak sering dengar barangkali dan sering diulang-ulang istilah Apa itu Pak? Maaf. TPAK ya, TPAK ya. Iya Pak. Apa tuh penjelasannya Pak? TPACK, TPAC. TPAC ya, TPACK. T itu teknologi, A itu P itu apa ya? P prosedural ya Pak ya. Kan. T itu teknologi, pedagogik ya, pedagogik. Teknologi pedagogik. A TP langsung C. Langsung C. A nya N ya. C itu apa Pak ya? Mohon maaf. Kognitif. C ya, C kognitif ya. Kalau K? K? Knowledge. Oh, knowledge ya. Knowledge ya. Berarti teknologi TP. Pedagogik and knowledge. Pedagogik and Cognitive knowledge. Cognitive knowledge ya. Nah, itu apa maksudnya Pak? TPAC gitu dalam kegiatan pembelajaran. Kalau saya sering baca, bukan sering baca, sesekali baca TPAC itu lebih seringnya didekatkan kepada HOTS Pak. Jadi apa namanya ya? HOTS sendiri, TPAC sendiri. Iya, didekatkan ke sana. Mungkin lebih kepada pendidikan yang menggunakan teknologi lebih kepada penggunaan teknologi gitu, lebih canggih gitu. Ya, Bapak sudah lakukan tadi. Bapak sudah menggunakan. Iya. Kan belajar daring nih. Iya Pak. Menggunakan aplikasi belajar daring, Google Meet, kemudian menggunakan video, kemudian mengupload
link, gitu kira-kira ya. Iya Pak. Nah, itu adalah salah satu atau beberapa bentuk dari implementasi TPEC. Tipek. Jadi, jadi teknologi, kemudian pengetahuan, kemudian pengembangan kognisi, materi yang dikolaborasikan dalam sebuah proses pembelajaran. Ada satu istilah lain lagi, STEAM. Apa itu Pak? STEAM. Steam. Nah, ada Bapak, apa artinya tuh, STEAM? Belum pernah kayaknya, belum tahu. Oh iya. Nah, nanti dicek Pak ya. Iya siap Pak. Mm-mm. Bacanya memang sesekali baca itu tipek sama HOTS gitu. Memang tipek dari sisi teknologinya, HOTS dari soal-soalnya Heidegger-nya gitu ya, Heidegger thinking-nya. Oh ya, terlanjur Bapak nyebutkan hot tuh. Oh, iya. Kasih contoh bisa nggak Pak, soal yang hot? Soal yang HOTS. Nah, Oh ya. Soal HOTS itu soal Bapak tadi untuk konflik itu hot atau low gitu. kalau yang tadi secara lisan itu masih low Pak. Masih mengingat begitu mereka ya. Belum sampai ke HOTS-nya. Kalau belum ke HOTS itu biasanya begini. Kalau dalam soal Quran hadis biasanya sampaikan beberapa pengertian Al-Quran dari perbedaan itu. Kemudian tapi dalam pengamalan sehari-hari begini. Jika kita di Singkawang ada kawan yang non-muslim mengajak untuk ikut acara cap gome, sikap kita sebaiknya adalah yang sebelumnya diawali dengan cerita begitu. Maka di situ ada pilihan-pilihan bagi mereka mengikutinya begitu saja pilihannya, kemudian menolak ajakan tersebut dengan lemah lembut dengan alasan yang masuk akal, kemudian melaporkannya polisi, kemudian marah-marah begitu, dengan pilihan-pilihan seperti itu terkadang saya buat soal itu. Dan dari saya, mohon maaf kalau misalkan agak sedikit terganggu kan. Iya, saya juga ikut mohon maaf Pak, jadi merepotkan Bapak berulang-ulang Ya. kan ya. Oke, terima kasih Pak Nurul Afirin, Ya, Pak sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya izin cari pengeras dulu. Siap. Siap, berarti saya duluan ngetes nanti baru Bapak. Ya baik. Berarti semuanya masuk lagi. Oke. Terus ini siapa? Seras ini, Anda harus dulu. Mulai dari Kemaria ya. Mana? Belum masuk Kemarianya? Belum Pak. Susah sinyal katanya Pak. Di mana? Di Sintang ya? Iya. Kalau susah sinyal, Ya itu Pak, udah ada Pak. Ibu, tapi masih temenung. Jangan belum sadar. Mana? Iya Ibu.